Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla al-darb ya ahla al-batin ya ahla an-nubuwah ya ahla an-nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin. Amma ba'du. Pertama-tama tentu puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna mengikuti sesudah menyelesaikan sholat waktu maghrib. Ini kita melanjutkannya dengan majelis taklim yang membahas tentang persoalan-persoalan keagamaan. Kalau pada minggu lalu kita sudah membicarakan tentang salah satu sifat Allah yang namanya Al-Qayyum. Nah, pada minggu ini kelanjutannya yaitu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum dalam Al-Quran terdapat pada 3 ayat dalam 3 surah. Al-Hayyu Al-Qayyum terdapat pada 3 ayat dalam 3 surah. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 255 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255. Kemudian pada Quran surah Al-Imran itu terdapat pada ayat yang kedua sesudah Alif Lam Mim, yaitu Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Imran ayat 2. Kemudian pada Quran surah Taha ayat 111 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Inilah 2 sifat Allah yang terdapat 3 kali dalam Al-Quran dan dia selalu bersamaan, yaitu Al-Qayyum pasti ada Al-Qayyum. Nah, ulama mengatakan bahwa 2 sifat Allah ini di antara 99 asma Allah, 2 sifat ini yang paling agung. 2 sifat ini yang paling agung. Mari kita lihat penjelasannya. Wa ismuhu tabaraka wa ta'ala al-qayyum fihi itsbatul qayyumiyyah sifatan lillah wa hiya qawluhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman bi khalqihi wa huwa ismun dalun ala amrayn. Artinya Al-Qayyum adalah sifat Allah yang maha tinggi karena di dalamnya Allah menjelaskan tentang Allah maha mandiri. Allah tidak butuh kita, Allah tidak perlu makhluk, Allah tidak membutuhkan apapun di dalam mewujudkan keinginannya. Dan lagi, Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun dan dari manapun di dalam mewujudkan keinginannya. Bisa dipahami? Berbeda dengan kita makhluk. Kita makhluk bila menghendaki sesuatu atau ingin melaksanakan sesuatu, kita pasti butuh sesuatu atau kita butuh orang lain. Kita ingin menanam, sekurang-kurangnya kita butuh pacul, kita butuh pupuk, kita butuh bibit.
Kita ingin membangun suatu bangunan, tentunya kita butuh bantuan orang lain. Allah dengan sifat Al-Qayyumnya, Allah tidak seperti itu. Apabila Allah menghendaki sesuatu, bagi Allah cukup dengan satu kata, kun, maka apa yang Allah kehendaki terwujud. Allah tidak butuh sebab, Allah tidak butuh asbab, Allah tidak butuh musabab. Semua itu bagi Allah tidak dibutuhkan. Bapak-bapak jamaah sekalian, mengapa kata kun? Sebagaimana dalam Quran surah Yasin, Allah mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Biasanya redaksi itu dia berbunyi seperti ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fakana. Kun fakana. Tapi redaksi Quran tidak seperti itu. Kun fayakun. Kita kalau belajar bahasa Arab, kita mengenal ada namanya kata kerja bentuk lampau, namanya fi'lul madhi. Dan ada kata kerja yang sedang kita lakukan dan pekerjaan itu akan kita lakukan akan datang. Itu kita menggunakan fi'lul mudhari namanya. Contoh, saya telah pergi ke pasar. Telah pergi menunjukkan bahwa saya sudah dari pasar. Kalau saya berkata saya pergi ke pasar, ada dua kemungkinan. Saya sudah pergi atau saya akan pergi. Nah, kalimat kedua inilah yang dimaknai dengan kata fayakun, fi'lul mudhari. Kita lanjut. Ketika Allah mengatakan kun, mestinya itu sudah harus jadi saat itu. Mestinya sudah harus tercipta saat itu. Tapi Allah ingin mendidik makhluknya. Walaupun Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu itu saat itu jadi, Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah mau semua ada proses. Maka redaksi berbunyi fayakun. Jadilah. Maka apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Itu makna. Bukan jadilah maka jadilah. Bukan. Jadilah maka itu akan terjadi. Contoh, apakah ketika Allah menghendaki saudara atau saya lahir di muka bumi ini serta merta langsung wujud? Tidak, ada proses. Perkawinan ayah dan ibu, terjadi hubungan biologis, kemudian terjadi tanda-tanda kehamilan, kemudian terjadi proses dalam rahim, kemudian kita keluar berwujud jadi manusia. Itu menunjukkan bahwa kata fayakun, di mana Allah berkehendak, berarti di situ ada proses yang akan terjadi. Contoh, ketika Allah menghendaki adanya makhluk manusia di muka bumi, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menciptakan seorang khalifah. Bukan serta-merta Allah bilang ciptakan Adam langsung berwujud. Tidak, tapi Quran menjelaskan ada melalui proses penciptaan jasad, kemudian Allah tiupkan ruh, kemudian Adam hidup dan bergerak. Bisa dipahami? Dari itulah makanya terkait kata Al-Hayyu dan Al-Qayyum, Allah yang maha hidup dan daripadanya semua sumber kehidupan, baru Allah mengatakan Ana Al-Qayyum, aku Tuhan yang maha mandiri, tidak butuh siapa-siapa. Ketika aku menghendaki satu kehidupan, maka dengan kehendakku itu akan terjadi. Bukankah dalam Quran surah Ar-Rahman Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari? 7 hari. Mengapa Allah tidak jadikan kun fakana? Jadi maka saat itu langit dan bumi langsung berwujud? Tidak. Allah mau semua itu ada proses. Makanya orang yang terburu-buru lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Karena hukum alam. Bila
Bila Anda mempersiapkan sesuatu dengan matang, Anda mempersiapkan sesuatu dengan baik, dengan cerdas, maka orang seperti ini lebih banyak suksesnya daripada gagalnya. Tapi kalau sesuatu dikerjakan dengan terburu-buru, apalagi dengan satu tujuan, semakin cepat semakin baik, biasanya banyak kekurangannya daripada kesempurnaannya. Sifat al-hayy wal qayyum inilah cara Allah mendidik manusia. Nabi berkata dalam sabdanya, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Allah al-hayy, Allah yang maha hidup, dan daripadanya sumber kehidupan, maka kita jaga dan pelihara kehidupan. Kalau ada sesuatu di sekitar kita yang hidup, baik tanaman, hewan, manusia, kita dilarang untuk menyakiti, apalagi menghilangkan kehidupan dari makhluk yang Allah beri kehidupan. Berarti kita telah mengamalkan sifat al-hayy yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga kehidupan makhluk lain, maka sifat Allah al-hayy telah ia sandang. Orang yang sifatnya selalu berusaha dan memohon kepada Allah dan tidak banyak berharap kepada makhluk lain, artinya dia telah mensifati sifat al-qayyum Allah. Betul tidak? Ada pertanyaan? Ya. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz menyangkut Allah. Apa saja Allah mau akan tercapai. Saya sangat tertarik. Sedangkan Allah itu Maha Kuasa dan segala-galanya. Saya bertanyakan Pak, kenapa dia harus katakan kun? Kalau kun itu kan dia meminta, harus ada. Yang memberikan itu siapa? Nah itu kami mungkin ada lebih dari Allah. Sebenarnya kalau Allah itu tidak ada yang bisa minta apa saja, tapi dia bisa mengatakan kun fayakun. Ya jadi baru proses. Mohon ada penjelasan dari Bapak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Rudi tadi. Bagaimana Allah menghendaki ciptaan terjadi, tetap masih membutuhkan kata kun. Kenapa tidak langsung saja jadi? Dalam hal ini, agama selalu mendidik pengikutnya dan umatnya untuk selalu memahami apa saja itu. Yang pertama, ada ranah logika, ada ranah metafisika atau non-logika. Apa itu ranah logika? Kita ini manusia hidup selalu berdasarkan logika. Dari logika ini kadang-kadang dia berubah. Mengapa? Karena ada yang non-logika yang mempengaruhi perasaan. Dari mempengaruhi perasaan, tiba-tiba pendapat kita berubah, kehendak kita berpaling, dan semua itu berkaitan antara logika dan perasaan. Sedangkan perasaan tidak nampak dan tidak kelihatan. Allah mendidik manusia agar manusia bisa memahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, dan engkau manusia diangkat sebagai khalifah, engkau sifati sifat aku Allah Tuhan yang bila menghendaki sesuatu, Allah ingin sesuatu itu tidak serta-merta terjadi, walaupun Allah lebih kuasa dari itu. Bagi Allah saja tidak perlu mengatakan namun, bisa saja tercipta. Karena tidak ada yang bisa membatasi kekuasaan mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau itu yang terjadi, bagaimana kita bersifat sifat al-qayyum Allah yang maha mandiri? Boleh tidak kita bikin sesuatu tidak usah pakai rencana? Itu tidak bisa. Boleh tidak kita melakukan sesuatu itu pakai rencana tapi tidak usah buat? Itu tidak bisa. Sama seperti masjid ini. Masjid ini bukan langsung serta-merta dibongkar langsung seperti sekarang. Tidak. Ada rencana, dan rencana itulah kehendak. Ada kehendak dari jamaah, kemudian dibantu oleh pengurus badan takmir, kemudian ditunjang
pengerjaannya secara bertahap, maka secara perlahan terjadilah perubahan di masjid ini secara fisik. Bagaimana kalau kita bersifati Allah? Oh, langsung jadi, langsung duduk zikir masjid Al-Fatah langsung terjadi sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Maka pertama, nilai sedekah tidak ada, pahala sedekah tidak ada. Betul tidak? Saya tidak punya uang, tapi kau sedekah dengan tenaga. Saya tidak punya tenaga, kau sedekah dengan pikiran. Kalau langsung tak jadi, maka pahala zakat tidak ada, pahala kurban hari raya Idul Adha tidak ada, zakat fitr tidak ada. Kenapa? Karena itu sudah ada. Nah, itu makanya Allah katakan dan dikatakan sifat-sifat Allah Al-Qayyum semua ada proses. Walaupun Allah kuasa berbuat lebih daripada itu. Jadi pahami betul. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masalah kurfanya. Allah menciptakan manusia lewat kurfanya itu meskipun dalam proses perkawinan dan seterusnya sampai jadi manusia. Yang saya tanyakan bagaimana proses kurfanya pun untuk manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Dengan proses seperti maksudnya kurfanya punya Nabi Adam itu bagaimana? Terima kasih pertanyaan yang bagus. Sehubungan dengan kata kun fayakun, bagaimana Adam diciptakan dengan kata kun fayakun tadi? Nah, baik. Berarti kita kembali kepada Al-Hayy. Materi kita kembali kepada sifat Al-Hayy Allah. Manusia sebelum terwujud di muka bumi ini dan akan mati bila tiba saatnya, kemudian bila tiba waktunya akan dibangkitkan, dan bila tiba masanya akan dihitung dan diperhitungkan amalnya yang pada akhirnya berakhir di surga atau berakhir di neraka. Kan itu. Nah, mari kita lihat. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya ketika roh manusia sudah Dia ciptakan dan hidup di alam barat, di alam lahu. Kata ulama kosong, alam lahu artinya alam Tuhan, alam ketuhanan. Lahu artinya alam ketuhanan. Pada waktu itu ruh sudah Allah ciptakan, kemudian Allah berkata kepada ruh yang tercipta itu, alastu rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau ruh berkata, bala, tidak. Syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, Allah katakan, oke, jadi kita sepakat. Karena kalian aku ciptakan, kemudian kalian aku tanya, dan kalian pula berjanji dan bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian dan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Tapi Allah perlu bukti. Allah perlu bukti. Kalau cuma bicara, semua orang bisa berbicara, tapi membuktikannya ini yang sulit. Maka Allah bilang, karena aku Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mandiri, Tuhan Maha Kuasa, aku akan uji perjanjian itu, ucapan kalian itu yang mengaku aku Allah Tuhan. Maka Allah jadikanlah Adam alaihi salatu wassalam, inni ja'ilun fil ardi, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah artinya orang yang membuat perjanjian. Dalam bahasa Arab khalifah terakhir dari kata khalafah yang maknanya di belakang. Ya. Khalifah berarti ada orang di belakangnya. Seorang khalifah berarti ada rakyat di belakangnya. Seorang khalifah ada pembantu-pembantu di belakangnya. Seorang khalifah ada khaddam-khaddamnya, ada menteri-menterinya di belakang. Ini sampai disebut khalifah. Berarti dengan kata khalifah, Allah mau muka bumi ini, alam yang ditempati ini, ada orang yang saling bekerja sama untuk memakmurkan bumi Allah ini. Karena malaikat tidak punya kemampuan untuk memakmurkan bumi ini.
binatang tidak punya kemampuan memakmurkan bumi ini. Terbukti berjuta-juta tahun yang silam, di mana kala itu hidup hewan-hewan prasejarah, dinosaurus, T-Rex, Pithecanthropus erectus, ya, hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Selama berjuta-juta tahun, makhluk ini tidak bisa membangun mall, tidak bisa bikin jalan tol, tidak bisa bikin rumah. Mereka hanya memanfaatkan apa yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Malaikat jauh sebelum dinosaurus, malaikat hanya bisa usabbihu wa nuqaddisu bihamdi, kala mereka hanya bisa bertasbih, memuji sebagaimana Allah perintahkan. Mereka tidak punya kemampuan bangun mall, tidak punya keinginan bikin jembatan, tidak punya apapun yang mereka ingin lakukan, karena di bumi ini Allah persiapkan bukan untuk malaikat. Di mana? Nah, apa yang terjadi kemudian? Allah bilang yang bisa merubah wajah bumi ini hanya satu makhluk, namanya manusia. Tapi kita harus bikin dulu proses. Ciptakan dulu nenek moyangnya. Setelah nenek moyangnya tercipta, dari situ regenerasi mulai berlanjut. Pada akhirnya muka bumi ini dipenuhi anak keturunan Adam. Nah, dari situlah mulai kelihatan sungai dibendung, lautan ditambah, bangunan-bangunan dibangun. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup mulai disiapkan oleh manusia. Dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan. Wa 'allamal Adama al-asma'a kullaha, kata Al-Quran. Dan dia Allah yang mengajarkan Adam semua apa yang perlu dan dibutuhkan Adam untuk merubah wajah bumi ini. Maka proses terjadi sebenarnya takut tadi. Terjadi pertemuan ibu mengandung, kemudian kita hidup di alam rahim. Tapi sungguh aneh bin ajaib, alam rahim ini masih bagian daripada alam dunia. Dari alam laut tadi, alam arwah, Allah jadikan kehidupan rahim, kemudian lahir ke muka bumi, berwujud jadi anak keturunan Adam. Saat itulah Allah mengatakan, apakah kalian bisa membuktikan ucapan kalian bahwa aku Allah Tuhan kalian? Bisakah kalian mengatakan bahwa kalian mengakui aku Allah Tuhan kalian? Karena sekarang sedang dalam ujian. Makanya Allah bilang, engkau bisa saja terjebak. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, kata ayat yang lain. Sesungguhnya kehidupan dunia itu penuh dengan permainan, bahkan engkau melalaikan dengan sendiri, menghabiskan waktu-waktu kalian yang bermanfaat, waktu-waktu yang singkat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat pada proses kehidupan selanjutnya. Maka disitulah Allah mengatakan, ulaika humul khasirun. Kalau itu ingin, maka itulah mereka orang-orang yang merugi. Tapi kalau dia ingat dengan janji dia waktu di alam arwah, bahkan di alam rahim, dia menyadari ini, maka yang terjadi adalah setiap hal yang ingin dia lakukan selalu dia ingatkan dengan perjanjian itu, la ilaha illallah. Manusia tidak melihat, tapi Allah Tuhan Maha melihat. La ilaha illallah. Ketika dia ingin menzalimi, dia ingat la ilaha illallah. Dia tidak mampu melawan saya, tapi Allah mampu membalasnya. Sehingga orang yang istiqamah seperti ini, segala hal yang Allah larang dan dia lakukan, tetapi semua perintah Allah dia kerjakan, berarti perjanjian dia di alam tauhid. Qalu bala syahidna, dia buktikan ketika hidup di dunia ini. Maka Quran surat Fussilat ayat 30 Allah bilang apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang dulu pernah berkata Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah konsisten menjaga kalimat ini dalam kehidupannya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka saat akhir kehidupan turun malaikat di
abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi sebagai gantinya kami bawa kabar gembira dari Allah sebagaimana Allah janjikan nikmat surga yang tiada akhir. Maka bersenyumlah orang tadi. Gembiralah dia dengan berita yang dibawa oleh malaikat, sehingga seakan-akan dia meminta agar malaikat maut mempercepat kematiannya, karena semakin cepat pula menemukan janji Allah. Itu sebabnya mayat tidak boleh ditahan, Pak. Jenazah tidak boleh disimpan-simpan. Kita orang Islam dilarang. Semakin cepat dikuburkan, semakin baik buat yang hidup dan semakin jelas bagi yang mati. Jadi apa? Kelanjutannya, setelah itu, ketika orang ini tidak mengikuti apa yang dia ucapkan, alastu rabbikum qalu bala syahidna, maka ketika dia dihidupkan di muka bumi, banyak maksiat dia buat, banyak dosa dia langgar, banyak perbuatan tercela dia lakukan. Berarti dia tidak istiqamah dengan apa yang diucapkan. Maka perhatikan Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Apa artinya? Sehingga ketika datang kematian kepada mereka, manusia yang ingkar janjikan itu kepada Allah, mengingkari kalimat la ilaha illallah. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, Rabbi irji'uni. Rabbi, kenapa bukan Allahumma? Kenapa bukan Ilahi? Tapi dia bilang Rabbi, karena kata itu pula yang diucapkannya pada waktu dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tanya, alastu bi rabbikum? Berarti pada waktu mau disadaran, maka Allah akan kembalikan itu ingatan tentang kata-kata itu. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabbmu? Maka ketika dia menjelang kematian, kalimat itu yang dia ulang lagi, Rabbi irji'uni. Kalau seperti ini, kembalikan aku lagi ke dunia, la'alli a'malu shalihan. Maka ketika itu terjadi, aku pasti akan berbuat amal-amal saleh fima taraktu, yang dulu dikala aku masih kuat dan sehat, itu yang ditinggalkan. Ulama mengatakan, kenapa dia tidak bilang ilahi, kenapa dia tidak bilang Allahumma, tapi dia bilang Rabbi? Karena ini ucapan akan diucapkan oleh Muslim dan diucapkan oleh non-Muslim. Jelas? Waktu jalan apa? Allah tahu. Roh-roh ini nanti akan kembali ke dunia dengan beraneka macam keyakinan dan kepercayaan. Maka Allah mengatakan, alastu bi rabbikum? Allah tidak bilang alastu ilahukum, alastu Allah, bukankah aku Allah? Tidak. Tapi Allah bilang alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Maka mereka berkata, qalu bala syahidna. Jadi apa? Satu yang kurang jelas. Apa itu? Kun fayakun Allah untuk nafiatkan apa sama dengan manusia yang lain, maksudnya langsung proses jadi wujud atau melalui proses sama kunnya ketika ada diciptakan dan ketika kita dilahirkan sama, hanya beda cara. Saya mau bikin bakso, saya mau bikin bakso. Selama dia masih berbentuk bakso, orang tetap bilang bakso, tapi materinya bisa dari ikan, bisa dari daging, ya kan? Nah, kemudian ketika saya mengolah bakso, bisa saja setelah dia jadi bakso, saya kukus, kemudian dipindahkan, atau saya bikin model yang lain, yaitu apa? Bakso goreng, bakso bakar, apapun model yang kita buat, tapi bahan dasarnya tetap adalah bakso. Allah menjadikan Adam secara bertahap. Pertama Allah ciptakan rupa dan bentuk Adam.
Sesudah pada bentuk Adam tercipta, kemudian Allah mengatakan pada faktu fihi min ruhi, kemudian wujudkan sebahagian daripada ruhku, kata Allah, mengadam hidup. Kehidupan Adam ini lambat laun menjadi sesuatu yang bermasalah bagi Adam, karena hidup apapun di muka bumi, di surga bila hanya seorang diri, maka itu tidak lengkap. Dengan kuasa Allah terciptalah Siti Hawa. Kenapa Siti Hawa tidak langsung menjadi tidak, tulang rusuk yang diambil sebagai asbab untuk melahirkan pasangan Adam. Nah, dari kehidupan yang berpasangan inilah Allah bilang kepada apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dari keduanya itu kalian lahir bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Adam dan Hawa tercipta dengan cara yang berbeda, tapi dengan kehendak yang sama. Kita juga lahir ke muka bumi ini dengan cara yang sama walaupun berbeda-beda. Ada yang Allah ridai dan ada yang Allah murkai. Yang Allah ridai, ya kita lahir dari perkawinan ayah yang ibu yang sah. Yang Allah murkai, kita lahir dari perbuatan haramnya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jelas? Bisa dipahami? Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak kita lanjut. Waqad tahaddatsa Ibnu Qayyim rahimahullah an qadimi athar du'a bi hadain ismain wa la siyama fi ta'rif ma yartabu insan min qurbin aw hammin aw shiddah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah sifat Allah yang sangat agung di antara sifat-sifat yang lain. Karena sifat-sifat yang lain bersumber dari situ. Sehingga barang siapa yang berdoa mengucapkan kata Al-Hayyu Al-Qayyum, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Wa fil hadits qudsi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya kalian, kata Allah, lan tablughu darri, kalian tidak bisa mendatangkan mudarat bagi, dan tidak bisa juga membuat mudarat untuk kalian. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian juga tidak bisa memberi manfaat buat kalian dan tidak bisa juga membuat manfaat bagi. Artinya apa? Ketika Allah memberikan kita kemampuan, berarti kita bisa berbuat apa yang kita mau. Ketika Allah ambil kemampuan ini, berarti kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Jadi intinya, semua kita yang hidup ini itu berdasarkan daripada sifat Allah yang diturunkan kepada manusia dalam bentuk kehidupan. Makanya hanya Allah yang boleh menyandang kata Al-Hayyu. Kita manusia tidak boleh, karena Al-Hayyu artinya yang hidup, kekal dan mustahil mati. Al-Hayyu artinya yang hidup, yang maha hidup, yang daripadanya sumber kehidupan dan tidak mungkin hilang. Jadi tidak disebut apa yang hidup, tidak disebut Al-Hayat, orang yang memiliki kehidupan. Berarti kalau tidak disebut orang yang memiliki kehidupan, berarti ada yang memberi. Nah, yang memberi itu tidak boleh mati. Kalau dia mati berarti sama dengan kita. Kalau sama dengan kita berarti tidak perlu ada Tuhan. Betul tidak? Makanya Allah bilang, Ana Al-Hayyu, aku Tuhan yang maha hidup. Dengan maha hidupnya Allah, Allah mampu memberi kehidupan kepada siapa yang dia kehendaki. Bisa dipahami, Pak? Nah, kemudian Fal-Hayyu al-Jami' li sifatillah, sifat Al-Hayyu Allah berkumpul semua sifat-sifat zatnya Allah. Ar-Razzaq, Al-Quddus, Al-Kabir, Al-Wahhab, Al-Muntaqim. Ya, semua sifat-sifat ini tidak mungkin ada
kalau tidak ada yang maha hidup. Karena dia maha hidup, maka Allah Al-Mutakabbir, maha sombong, Al-Muntaqim, maha membalas, Al-Wahhab, maha memberi. Karena dia Al-Hayy, dia maha hidup. Itu dia. Itulah dikatakan di sini, Fal-Hayyu, sifat maha hidupnya Allah, Al-Jami'u li sifatil dzat, adalah kumpulan daripada semua sifat-sifat Allah. Tapi wal qayyum al-jami'u li sifatil af'al. Kalau Allah berbuat, Allah berkehendak, berarti Allah berbuat dengan sifat al-qayyumnya.